TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Majelis Hakim hanya untuk dicatat aja, tadi terdakwa 6 juga mengajukan eksepsi yang sama, yaitu eksepsi ketiga sama dengan beliau ini. Cuma karena waktu sudah didesak majelis, kami tidak sempat bacakan. Jadi dianggap dibacakan. Kami juga keberatan perkara ini digabungkan. Terima kasih. Dan sudah secara terang terbukti bahwa JPU dalam melakukan perumusan surat dakwaan tidak cermat dan jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan diatur dalam pasal 123 ayat 3 KUHP dan sudah sepantasnya surat dakwaan harus dibatalkan. Selanjutnya, poin B, perkara yang didakwakan kepada terdakwa 8 bukan merupakan tindak pidana dan sepatutnya masih ada terdakwa lain yang perlu didakwa oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka sangat jelas bahwasanya perkara yang didakwa oleh JPU bukan merupakan tindak pidana, melainkan seharusnya JPU menilai secara komprehensif dan menilai seluruh fakta yang terungkap dalam berkas perkara. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa perkara ini dapat lebih logis jika dimasukkan dalam sengketa administratif dan bukan perkara tindak pidana khusus seperti ini. Walaupun memang tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa 8. Bahwa di samping itu jelas juga terdapat fee yang diduga diterima oleh lembaga negara dalam proses pengelolaan dana investasi sebagaimana perkara kuat, yaitu OJK sepatutnya pun perlu didakwa oleh JPU apabila dalam surat dakwaan JPU bertujuan untuk mengungkap siapa yang menerima dana hasil pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya. Maka cukup beralasan dan tidak terbantahkan JPU juga mendakwa OJK demi mengungkap kebenaran materi. Lalu apabila JPU beranggapan bahwa OJK tidak terlibat, maka jelas terang dan sepatutnya terdakwa 8 tidak bersalah dalam perkara akuo sebagaimana didakwa oleh JPU dalam surat dakwaan. Halo, gimana? Perkara Desiree, ya, kan Desi itu intinya salah satu syarat utama adalah harus kembali tanah ibunya yang ditembok oleh suaminya. Semula syarat itu berat dipenuhi oleh suaminya, tapi belakangan ya sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan itu tanah. Ya, jadi tapi kalau untuk kembali memadu cinta sebagai suami istri, Desiree sudah mengatakan no way. Ya, si Desi sudah mengatakan tidak akan kembali lagi dalam perkawinan semula. Mengenai rencana penandatanganannya, ya kita belum tahu, masih berunding. Kalau ada misalnya kata-kata bahwa Hotman tidak diikutkan dalam mediasi, itu tidak benar. Justru satu kali tiap detik pun Desi selalu konsultasi, dan tentu kita nggak usah urusan itu. Kita sudah ada mediator kan auto. Jadi kita hanya memberikan masukan. Reno, ternyata Reno itu punya 5 restoran di Jakarta. Restoran yang mahal-mahal, yang selama ini sudah setahun tutup gara-gara pandemi. Dan kemarin dibuka pada awal pembukaan, tentu diundanglah untuk orang-orang punya nama, gitu loh. Itu bagus untuk marketing. Dan aku nggak tahu sebelumnya itu rencananya. Jaksa mengatakan bahwa terdakwa 6 itu dikendalikan oleh Heru dan Beni Cokro. Tapi di dalam surat dakwaan tidak diuraikan cara pengendalinya apa. Ketemu aja nggak pernah. Dan dia bilang bahwa tindak pidana korupsi itu mulai tahun 2008 atas jaksa. Orang terdakwa 6 belum kenal, gitu loh. Jadi keterkaitannya itu nggak jelas, gitu loh. Ya. Artinya tadi seluruh eksepsi tadi menolak seluruh dakwaan juga. Nah, iya, menolak seluruh dakwaan karena memang itu bukan tindak pidana korupsi. Dan kalau sampai ini dikabulkan, ini bakal perkara korupsi pertama yang negara untung 3 kali lipat. Karena dalam perkara Beni dan Heru dan direksi asuransi Jiwasraya, puluhan triliun sudah harta sudah disita. Sudah melebihi nilai kerugian daripada asuransi Jiwasraya. Hanya harta dari Heru, Beni Cokro dan direksi. Bayangkan kalau 13 perusahaan investasi ini juga disuruh mengganti rugi persis nilai sama dengan kerugian yang didiri oleh asuransi Jiwasraya. Berarti negara untung. Karena ini kan pasti arahnya, saya yakin arahnya dakwaan jaksa adalah
atas seluruh transaksi tiap reksadana suruh ganti rugi di luar manajemen fee, di luar komisi. Jadi misalnya kalau disuruh beli saham 100 miliar, suruh ganti 100 miliar di luar komisi, bukan hanya menguntungkan Jiwasraya dan negara. Jadi bisa 3 kali lipat. Dan yang kedua yang penting adalah kan ini kan membeli saham di bursa, kok di mana salahnya? Kalau saham di bursa itu ternyata tidak layak diperjualbelikan, yang mengumumkan itu di situ siapa? Pertama kan proses go public kan OJK, kemudian oleh Bursa Efek Jakarta. Ya harusnya yang mengumumkan duluan dong, jadi tersangka terdakwa. Kenapa lu umumkan? Kenapa lu perjualbelikan saham yang goreng-menggoreng? Tapi kan ini perusahaan sudah berbulan-bulan di papan bursa. Jadi kalau saya atau kau membeli, misalnya disuruh teman lu membeli, masa lu dipidana? Orang itu ada resmi kok. Tiap malam bisa kita lihat 24 jam, itu boleh dibeli. Bukan kecuali itu misalnya barang terlarang, ya baru pidana gitu loh. Ya, makanya kita mengatakan ini karena tidak ada undang-undang yang mengatakan membeli saham di papan bursa merugi sebagai perbuatan pidana, maka eksepsi harus dikabulin gitu maksud saya. Ketahuan akhirnya gimana? Saya no comment soal gituan, aduh. Hotman kan pengacara internasional, masa ngurusin bini orang? Ya? Bang Hotman, rindu sama Merembel. Hah? Lagi rindu sama Merembel. Iya. Rindu. Mantan. Dia udah dari tadi Bu ini apa awel? Ya udah, bodoh lah. Ya, oke apa lagi? Tanggapan Muara Karta, Bang. Hah? No komen lah soal itulah. Nggak ada komentar lah. Jadi mediasi tetap ya Bang itu perkara kecil. Berarti mediasi tetap Abang ikut ya Bang? Hah? Tetap mendampingi. Tanya Tanya si Bang. Lagi pula nggak ikut juga nggak apa-apa kok. Ya, inilah perkara yang bergede-gede ini menarik ya. Ya, Haruslah. Yo. Oke. Oke.